Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah ya hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. وأرجنا وأمواتنا وأموات المسلمين كافة عنا أن الله تعالى اغفر لهم وارحمهم صلى الكافر في الدنيا والآخرة بسر الفاتحة. Monggo sami-sami mau qasidah sedikit mau pembukaan mungkin. Ya Rasulullah salamun alaika ya Rafi'a syarifat darani al-fatayadi alami ya uhailal judi wa karam ahlu baitil mustafa turi hum amanul ardi ba'daki syubihu bil ajuni suri qulja bis sunani rabbi famfana bi barakatihi wa dinal Rabbi fanfa'na bibarakatihi wa binal husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afati finar bidani ya Rasulullah salamun alaika ya Rafi'a syari wa tarani ya Rasulullah salamun alaika ya Rafi'a syari wa tarani al-fatayya jirahal alamin ya uhailal judi wal karami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang mulya, kula niki pegawai baru ya. Pegawai baru. Saking Surabaya ampun pindah ke Sidoarjo. Pegawai baru ini mestinya karena dia itu sebagai pengganti boten kados sing duweni pengajian. Mungkin boten kekurangan mungkin jenengan timbang piyambak ya. Ini kula mau menerangkan tentang ahlul bait, para habaib atau para syarifah, apa yang seharusnya, apa yang selayaknya dan seharusnya kita lakukan bila mana kita bergesekan dengan mereka atau kita mengenal kepada mereka. Tadi dikatakan dalam syair barusan itu, ya Rasulullah salamun alaika ya Rafi'a syari wa darani, dan seterusnya. Setelah itu nanti ahlul baitil mustafa tuhuri, para ahlul bait niku wong-wong kang suci. Hum amanul ardi faddakhiri, mereka ini adalah menjadi pengamannya dunia, maka pegang mereka. Karena mereka ini diibaratkan seperti perahu. Manakala kita oleng di lautan kehidupan dari banyaknya masalah,
dari banyaknya masalah dan muskilah, kita kalau ingin tenang, mendekatlah atau mencarilah barokah dari para habaib lan para syarifah. Terus kersane ati kula jenengan saged adem ayem kedawonten sing dadekno pegangan. Nggih, mbok menawi ten kampung jenengan mboten habaib, itu sesekali sowan, sekali ngobrol, sesekali bagaimana ungkapkan rasa cinta kita kepada mereka. Nah, nanti akan ada aura positif dari mereka itu yang masuk meresap ke dalam hati kita, yang membuat kita itu akan beda dengan hari-hari sebelumnya. Nggih saestu niku. Tiyang niku nek wonten kenalan habaib terus seneng ten habaib nek estri nggih syarifah nggih. Itu nanti akan ada aura tersendiri yang membuat kita itu ibadah bisa jadi khusyuk, bisa jadi tenang. Kalau ada masalah, walaupun masalah ya masalah, tidak ada manusia nggak punya masalah ya. Allah Ta'ala itu menjanjikan orang muslim di dunia tidak berarti lepas dari masalah. Yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala itu ketika ada masalah pasti akan ada jalan keluar. Oke? Pasti akan ada jalan keluar. Inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesusahan pasti akan ada jalan keluar. 2 kali. Inna ma'al usri yusra. Setiap ada masalah pasti akan ada jalan keluar. Nah, pada akhir-akhir ini banyak yang kita baca yang jenengan ngertos internet, tapi kata jenengan buatan berkecimpung masalah internetan dia. Yang penting apa carane kerja semule nggih mboten mawon dia. Nah, kalau kita mempunyai bawahan, baik itu anak atau siapa teman-teman yang terjangkit penyakit liberalisme, penyakit liberal itu penting wong pikir-pikir dadi iso ngerti-ngerti dhewe, itu penyakit liberal. Mau bebas segala-galanya itu bebas liberal. Saat-saat ini banyak yang mengatakan bahwa wis padha wae ahlul bait dengan yang tidak ahlul bait ini sama saja. Ini pemahaman yang harus diluruskan. Pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang salah. Dasarnya piyambak ini pun apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Wong sing paling mulya teng Gusti Allah Taala iku ya wong sing paling takwa. Nek jenengan kali kula ngerti, lho sing paling takwa iku sapa? Kan ngoten ya. Nek jenengan diomongin ngoten meneng wae berarti padha-padha karo takwane wis padha wae awakmu karo aku. Ngerti kan matematikane otak kan ngoten ya. Jane mboten ngoten. Itu kalau mau ngerti harus kembali kepada asbabun nuzuli ayat. Riyen niku kenapa kok ayat itu turun? Sebab ngeten ceritane. Ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah, menguasai kota Mekah, Kanjeng Nabi niku memerintah sahabat Bilal. Bilal itu kan dari Ethiopia, Afrika nih ya. Kulitnya kan cemeng. Kemudian Bilal itu budak, riyen budak tapi sudah dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar. Bilal ini disuruh adzan waktu sholat zuhur, sholat asar atau zuhur, ya Bilal naik ke Ka'bah, adzan di atas, biar tahu bahwa kita menang. Nah, ngoten. Maksudnya Gusti Kanjeng Nabi ngoten. Akhirnya Bilal adzan. Dan itu tiang-tiang sing pun kalah perang kados abu-abu ngoten nggih, Abu Fulan, wong sing kafir-kafir ngoten niku. Jarene ngeten, untung bapakku gak ketemu. Untung bapakku wis mati gak nemoni peristiwa ini. Dan iki oleh bapakku malah mangkel.
Wonten mana sing ngomong ada burung gagak naik di atas Ka'bah. La ilaha illallah. Nggih wonten. Ireng. Nggih. Wonten mana sing ngomong kowe Muhammad ini gak ono wong maneh ta. Wong ini kene tukang adat ngono. Dinyek. Lah sama Allah la qadarallah. Mungkin omongan kula niki sebagai cerita mawon nggih. Kula mboten ngenyek sahabat Mas Hasya wa taala. Jadi maksudnya Gusti Kanjeng Nabi merintah ngoten niku biar tidak ada beda antara manusia yang putih kulitnya ganteng-ganteng, wong Arab kan ganteng-ganteng dengan orang yang kulitnya hitam dan muda. Karena semuanya itu yang penting adalah ketakwaan. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu oleh Allah Taala dengan percakapan orang-orang ini. Kemudian Rasulullah menebak, awakmu mau ngomong ini ya? Awakmu mau ngomong ini ya? Awakmu ngomong ini ya? Lalu turun ayat, Inna akramakum indallahi atqakum. Artinya ojo ngenyekan wong. Tidak boleh menghina orang, merendahkan orang, karena yang penting di mata Allah adalah ketakwaan seseorang. Lah sahabat bila iki luwih takwa saking sira kabeh. Sebab kalian ini kedudukannya masih musyrik, sahabat kalian sudah masuk Islam. Nah itu turunnya ayat. Tidak kemudian ayat itu dibawa-bawakan kepada wis wong iku padha wae. Masih wong Arab, masih habaib padha wae, sing penting takwa. Lah iki penempatan dalil bukan pada tempatnya. Nah, betul itu ya. Bu. Nah, betul. Jadi saat-saat ini sering terjadi kalimat-kalimat yang tidak bersahabat. Terutama kalimat ini sudah muncul di media-media seperti WhatsApp, seperti gesok nopan itu sing wonten-wonten niku. Nah itu. Jadi ngeten, kula nek mikir ya. Apakah ada seseorang yang meninggalkan kampung halamannya demi untuk dakwah, berpisah dari anak dan istrinya? Kalau tidak orang itu betul-betul ikhlas karena Allah. Umpamanya jenengan Pak, jenengan ditugas ke Papua untuk dakwah. Kira-kira di jenengan bener-bener, bener-bener peti, resikonya besar. Ada kalanya nanti ditembak sama OPM atau di sana nggak punya teman atau tersesat atau mati di tengah jalan. Padahal itu masih sama Indonesianya. Ada para habaib ini kok saking Hadramut pindah ke sini, melewati kapal loh Pak, perahu. Kalian buat teman-teman kapal skoci buat kapal mesinnya, kapal kayu. Kalau di tengah mati ya mati. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengislamkan mbah-mbah kita, nenek moyang kita. Tujuannya nggak ada lain seperti itu. Jadi dari mana? Dari Hadramut pindah ke India, dari India pindah ke Indonesia. Sama orang-orang Barat ditutup-tutupi itu. Pembawa agama Islam ke Indonesia adalah pedagang dari Gujarat. Gujarat itu India. Ya pancen kok Gujarat, tapi bukan orang India. Habaib yang mampir ke India kemudian masuk ke Indonesia. Itu namanya penutupan, penghilangan jejak dalam sejarah. Snokhongri. Niku wonten wong Belanda biyen jenenge Snokhongri. Yang merusak Indonesia itu dari orang satu itu. Orang Belanda yang pintar tapi hatinya sudah rusak sekali. Nah, Snokhongri ditutupi sejarah. Setelah itu para habaib masuk ke Indonesia, masuk ke Jepara, ya, masuk ke Surabaya, masuk ke mana mbah-mbah kita, kemudian masuk Islam. Setelah itu turun-temurun buka pesantren, wonten pesantren Sidogiri, wonten pesantren pundi. Nenek moyang kita masuk pesantren.
Zaman sekarang anak turunnya buka majelis taklim. Kemudian kita hadir ngaji ke majelis taklim. Kalau saya sama Adik Mundiri ngaji ke pondok pesantrennya Said Muhammad. Kemudian dari Ustaz Mundiri punya murid banyak, kemudian menjadi beberapa majelis taklim. Nah, itu kan suatu fadilah yang besar. Sebab dengan adanya mereka kita bisa masuk Islam. Orang kalau masuk Islam itu akan pasti masuk surga. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Setiap umatku pasti akan masuk surga kecuali orang yang emoh. Kecuali orang yang emoh. Nah, kita itu masuk Islam gara-gara orang habaib. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk memposisikan mereka lebih tinggi daripada kita. Nah, ini yang berat. Ini yang berat yang tidak bisa dilakukan oleh setiap orang. Memposisikan mereka lebih daripada posisi orang yang biasa. Gusti Allah Ta'ala dawuhnya tan. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Katakan ya Muhammad kepada mereka. Artinya kandungan dari yang akan saya katakan ini bukan dari Nabi Muhammad, enggak. Tapi ini murni dari Allah. Apa itu kandungan? La as'alukum alaihi ajra. Aku tidak minta balasan apa-apa dari dakwaku ini, cuma satu aja. Al-mawaddata fil qurba. Baik-baiklah kau bersama keluarga. Baik-baiklah kau bersama keluarga. Nah, ini yang wajib bagi kita untuk kita lakukan. Baik-baiklah. Artinya kalau ada masalah, kerjakan dengan baik. Kalau tidak ada masalah, hormatilah mereka lebih daripada orang yang lain. Pun nek wayane seneng nggih Pak. Tapi kalau ada masalah, ngene gila, dadi kemenusa. Ngoten itu manusia. Kalau ada masalah, hilang itu. Mestinya justru dalam keadaan bermasalah, disitulah Allah Ta'ala mencoba kita sampai di mana besar takdimmu kepada Rasulullah SAW. Pada saat seperti itu cobaan, kalau kita betul-betul bisa, nah di situ berarti kita betul-betul hormat. Kalau sekarang kan tidak sedemikian. Ada usaha-usaha untuk mengkaburkan ahlul bait. Jangan nek moco HP kita mengeluh. Mulai nek boten-boten urusan bisnis pun pakai HP niku sing wonten kotak-kotak niku. Paling enak HP ABC DEF ngoten niku. HP montong enak. Nek moco HP niku masalah itu wis. Kata bayar punya gara-gara di HP ngoten niku. Tambah ngerimuki. Nggih. Jadi gitu, banyak orang yang memahami salah. Katanya ahlul bait itu bukan habaib yang sekarang ini, bukan. Tapi ahlul bait itu adalah Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Sudah itu aja. Yang lain itu bukan ahlul bait, bukan. Atau di dalam riwayat lain ahlul bait itu adalah istri-istri Nabi. Yang lain bukan ahlul bait. Masya Allah. Lha sing ngene iki sing nang sapa lah. Awakmu lho ngaji teko sapa lah. Kita kalau datang ke negara-negara Arab, baik itu di Mekah atau orang-orang Hadramaut yang di situ tempatnya habaib berasal yang dari Husaini, dan juga kalau kita ke Maroko dari Bi Al-Hasani, nggak ada orang bicara begini. Yang mengklasifikasikan dengan keinginan sendiri itu nggak ada. Ahlul bait itu ya anak turunnya Nabi Muhammad, yaitu orang-orang yang haram menerima zakat. Niki wonten kula keterangan wonten hadis ya.
Cek kula mboten dinyono wae Pak Ustaz ngarang-ngarang dhewe niki wonten hadis. Itu An Zaid bin Arqam, ini sahabat. Zaid bin Arqam ditanya, siapa itu yang disebut dengan Ahlul Bait? Jawabnya kata, nisa'uhu min Ahlul Bait. Istri-istri Nabi Muhammad termasuk dari Ahlul Bait. Wa Ahlul Baiti man harramallahu shadaqatahu alaihim, yaitu orang-orang yang tidak boleh menerima zakat. Sinten niku? Di habaib saniki niku. Itu disebut dengan Ahlul Bait. Nek jenengan seneng kali habaib, kali syarifah, itu nanti ada sesuatu, ada power di dalam hati untuk bisa ibadah itu bisa tambah khusyuk. Ini saya setuju. Jenengan nek wonten rasa cinta kepada mereka, nek kaiso ya apa? Pokoke seneng-seneng di situ. Witing tresno jalaran kulino. Nek jarine wong Surabaya jalaran gelibet. Witing tresno jalaran gelibet ae. Lah caranya gimana? Ketemu salaman, assalamualaikum, ada ibu-ibu bawa apa minyak, bawa gula, ungkapkan rasa cinta itu dengan seperti itu. Sebabnya kalau kita mencintai mereka, kita itu akan bisa selamat. Bau umpun di bawah semikos idane. Hum sufulun. Nah, kama tali safinati Nuh. In rakibu najau. Mereka ini seperti perahunya Nabi Nuh. Kalau kita naik perahunya Nabi Nuh, selamat. Kalau wa illa huliku. Kalau tidak, maka orang-orang akan tenggelam. Wonten hadis malih taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima. Aku meninggalkan kalian dua hal. Yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah sunnatu nabiyhi, yaitu sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berpegang pada dua hal itu, insya Allah kita tidak akan tersesat di dunia, dan insya Allah di akhirat kita akan selamat. Di dalam riwayat lain, yani kitabullahi wa itrati. Dua hal itu adalah Al-Quran dengan anak turunku. Anak turunku artinya cucu-cucuku terus sampai hari kiamat. Karena kita harus takzim kepada mereka itu, karena seperti yang kita ya, teman-teman alami ya. Kalau kita mendekat kepada mereka itu, tiba-tiba nanti ada datang rasa khusyuk untuk sholat, ada rasa khusyuk untuk membaca sholawat. Karena di dalam darah mereka ini loh, ada darah Nabi Muhammad. Itu yang harus kita camkan pada setiap saat. Darah mereka ini adalah darahnya Nabi Muhammad. Senajan Gusti Kanjeng Nabi mboten napa kita tidak kumpul dengan Rasulullah, kita mendekat kepada mereka, senang kepada mereka. Nanti seperti halnya seperti kalau Rasulullah pada zamannya ada sahabat. Kalau tidak ada keturunannya, dan kita insya Allah menjadi teman nanti di hari kiamat. Wonten setunggal cerita. Pada zaman dahulu ada seorang pedagang yang terkenal muhibbin, senang kali Ahlul Bait. Nah, pas tahu orang ini jualan ini orangnya senang sama Ahlul Bait, wonten salah setunggal habaib sing melarat. Ancen melarat teman, beli barang sih. Setelah beli terus di total ini deh. Tapi zaman biyen nggih mboten, bukan di dunia Indonesia, di dunia Arab sana, di dalam kitab. Totalannya sekian. Kemudian tapi karena orang betul-betul fakir, dia nulis di kertas. Isi tulisannya, tolong nanti bayarnya minta sama kakek saya, Nabi Muhammad SAW. Dikasihkan kertas itu kepada si penjual.
Ya, bayarnya pakai apa? Pakai kertas, sudah tulisan di konten. Nah, sama penjual diwaca. Oh gimana buat nama apa? Gimana nggih. Pun masuk. Akhirnya habaib yang lain itu tahu kalau di situ cuma dengan kertas insya Allah bisa beli apa aja. Datang pula nomor kedua, nomor tiga, nomor keempat, hingga akhirnya penjaga itu pemilik toko itu menjadi bangkrut. Okay? Menjadi bangkrut. Pada saat dia bangkrut, dia mengeluh kepada orang yang disangka alim. Akhirnya pada malam hari dia itu mimpi ketemu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul bersabda, wahai fulan, kenapa kau cerita-cerita sama orang, kau menyesal? Kamu menyesal kenapa kau meladeni anak cucu saya, sekarang saya jadi bangkrut? Kenapa kau ceritakan kejelekan anak cucu saya? Kenapa kau merasa tidak terima dengan keadaan seperti ini? Rasul sabda, bukankah di dalam hadis aku pernah bersabda, sapa wong sing gelem nolong ahlul bait dari Bani Hashim, dan selama dia masih ada di dunia, tidak ada yang bisa membalaskan kebaikan tersebut. Aku nanti di hari kiamat akan nanggung orang itu, dan aku adalah sebaik-baik orang yang membalas jasa. Di konten Arabe tapi pulau lari. Man a'ana wahidan min ahli Hashimin walam yujazi ahadun minhum fa ana atakaffalu lahu yaumal qiyamah. Itu Arabi mana? Fa ana, maka aku akan membalas kebaikan dia di hari kiamat. Wa ana khairul mutakaffilin, dan aku adalah sebaik-baik orang yang membalaskan jasa. Akhirnya tiap itu bangun, kemudian nangis, menyesal, hingga akhirnya dia karena saking dari menyesalnya dia jatuh pingsan dan mati. Setelah dia itu mati, diangkat, baunya harum sekali. Ini tunggal cerita sing wonten teng kita. Wonten malih niki kejadian nyata. Niku rencang kula sing alami. Ada seorang Habib iki nggih menungso nggih. Nggih wonten apike, nggih wonten maksiate. Maksiat tetap maksiat, tapi kita menanggapi hal semacam itu tidak boleh menyamakan. Ini ngeten bapak-bapak ibu-ibu nggih. Jenengan nek seneng dan habaib, mumpun krono ganteng. Sebab ini ono habaib tepak sing elek, waduh ngene amatan ya. Nek seneng habaib mun krono sugih. Nek mboten sampean seneng delok wong melarat, habaib melarat boleh jadi turun. Sebab manusiawi itu kalau kita melihat orang melarat itu males. Karena kita nggak bisa ngambil manfaat dari orang melarat. Itu menungso nih. Sifatnya menungso itu harus dihilangkan gitu. Umpamanya jenengan ningali wonten habaib sing alim. Pas wonten habaib sing boten nate ngaos, jenengan benci iku doa ngoten. Mumpun sampai enggak ada perasaan kados ngoten. Nggih, mumpun sampai enggak ada perasaan kados ngoten. Ingat-ingatlah bahwa walaupun mereka itu seumpamanya cacat atau buruk atau bodoh atau enggak alim atau pokoknya dalam fisik mereka ini lebih rendah daripada kita, ingatlah bahwa di situ darahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita memandang pada beliau ini adalah ada darah Nabi Muhammad, nanti kita akan memandang
walaupun dia itu pelaku maksiat, itu cucunya Nabi Muhammad. Walaupun dia itu bodoh, cucunya Nabi Muhammad. Walaupun dia itu minum khamr, cucunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak akan mengikuti pendapat-pendapat yang seperti sekarang itu. Ya Allah, ngeri Pak. Dengar emosi internet itu ngeri. Omongannya wong itu Masya Allah kejam sekali, menusuk hati. Anehnya nih, wong sing ngoten niku. Lha nek umpamane sampean di embah diomi ngono, kon gak nangkel, yo nangkel. Iku Nabi Muhammad. Putune Nabi Muhammad. Sampean ngoten kan ngoten. Cucunya Nabi Muhammad. Kau tulis dengan tulisan yang menyakitkan hati. Kita ini walaupun bukan dari kerabat mereka, tapi kita punya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ada dalam mata kita, ada dalam hati kita, ada dalam akal kita. Semuanya adalah Muhammad. Lalu kok ada siapa saja ya, buatan sinten siapa saja kalau orang menyakiti Nabi Muhammad itu sama dengan menyakiti saya. Sama dengan menyakiti saya. Lawan jelek ya, kita bersuih lah. Kita bersuih. Ada seorang hamba ini minum khamr, mabuk mlebu mushola, film dan mushola. Bangun takbir, bangun. Akhirnya tangi, pun. Kapan lagi? Malam yang keberapanya lagi dia minum khamr lagi, kemudian mabuk. Setelah mabuk dibangun nggak subuh, salah subuh. Sampai ketiga kalinya, malam ketiga dibangunin nggak bangun ditembak. Cek coba tangi langsung. Oh, ayo foto kok gini, cek. Mati di musola dibangunin, ngombe dibangunin tumpukan. Masya Allah sama Allah. Ayo deh Pak, Bu, dikuan pada suatu malam takmir masjid ini tidur. Dia bermimpi ketemu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul sabda, apa akan ono putuku, mau tembaklah apa putuku. Putuku kok pejari ini aku. Pejari ini aku kok nggak oleh ngurung aku. Oleh tangi nangis. Setelah itu ketepatan akhirnya itu musala lagi, tidur lagi. Kemudian dalam keadaan mabuk gitu juga ada dibangunin sambil nangis. Minta maaf, saya saya punya kejadian tadi malam begini, saya mohon maaf, nangis bambungi sikil, diamui. Kenapa? Tadi malam saya itu bermimpi ketemu sama Rasulullah, habis nempak panjenengan itu. Sudah ditegur kan Gusti Kanjeng Nabi bahwa tidak boleh memperlakukan anak cucu saya dengan cara yang kasar, walaupun seandainya mereka salah. Tetap kamu harus hormat. Perlakukanlah mereka itu tidak sama dengan orang-orang biasa. Kalau kau lakukan seperti itu kepada orang biasa, jangan kau lakukan cara kasar itu seperti orang kepada anak putu saya. Begitu Habib ini dia diomongin begitu, nangis Pak, nangis. Karena Pak, saya ini berarti masih dieling karo mbahku, masih dieling, masih diingat-ingat sama mbah saya. Jadi dia Habib itu kemudian nangis. Setelah itu berubah total 100% menjadi ahli ibadah, ngaji dan seterusnya berubah. Karena dengan mimpi tersebut dia masih dititipi pesan sama Rasulullah SAW. Nah itulah kelebihan habaib dari orang biasa. Mereka ini punya kabel langsung sama Rasulullah, punya link langsung pada Rasulullah. Mereka cuma kalau nggak sekarang ya besok.
kecepatan taubat mereka ini lebih cepat daripada kalau kita bermaksiat kepada. Dulu pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada salah seorang misanan Rasulullah, anaknya Abu Lahab, Abu Lahab, namanya Durrah bin Abu Lahab. Durrah ini meninggalkan kota Mekah untuk hijrah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu sampai di kota Madinah, disambut sama wanita-wanita Ansor. Orang-orang Ansor ini, wanita Ansor ini yang berkarat dengan kata-kata sinis. Mbak, sampean jenenge Durrah ya? Nggih. Oh ikut ta? Anaknya Abu Lahab ta? Masya Allah, jarene Durrah. Wis ngerti nek abahku jenenge Abu Lahab sik disindir-sindir. Ikut ta? Sing bapake sampean tertera di dalam Al-Qur'an, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Wis kawon wala apa wae ngidro. Wis gak iso wis. Angel. Ya bandane saiki lah ora-ora. Jadi dianggap sia-sia hijrahnya Durrah binti Abi Lahab ini dianggap sia-sia. Nangis karena dihina, langsung menuju ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sawan dan Nabi, ya Muhammad, aku hijrah mrene pingin dadi wong Islam. Karo wong Ansor aku dinyek ngene. Cak, kan misanan dia. Cak, aku dilolong ngene cak karo ngomong ngene cak. Oh, aku dilolong ini. Percuma hijrah mrene karena Al-Qur'an tertera dengan tabbat yada Abi Lahab. Langsung Gusti akan Nabi wajahnya memerah. Jadi Rasulullah langsung menahan marah karena dia punya family dihina. Ya, walaupun siapapun kalau menghina Rasulullah itu sama dengan menghina Nabi Muhammad. Setelah sholat zuhur, Rasulullah pidato. Wahai sahabat dan wahai sahabat perempuan, ada apa kalian menghina salah satu dari keluargaku? Demi Allah, sesungguhnya syafaatku ini akan sampai kepada siapa orang yang diinginkan. Walaupun dia ada di To'an, wasalhaban, wamalhaban, itu wonten qabilah saking Madinah, qabilah sing paling kuat tuh jadi qabilah To'i, qabilah Salhabi, qabilah Malhabi. Walaupun mereka ada di mana, mereka pasti akan dapat syafaat dari wonten setunggal hadis dan mabal rijalin yaquluna inna rahimah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la tarfa'u yaumal qiyamah. Kenapa orang-orang itu bilang bahwa keluargaku ini tidak bisa memberikan syafaat di hari kiamat? Bala wallah, sebaliknya, demi Allah, inna rahimi mausulatun fid dunya wal akhirah. Kerabatku ini nanti di akhirat masih nyambung. Lihat menungso biasa, kalau bukan habaib yang nggak ada hubungan sama habaib sudah putus. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa ahbi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu. Bojo wis gak kenal karo bojo, anak gak kenal karo bapak, kanca gak kenal karo kanca, wis pedhot kejaba ahli bait. Kalau ahli bait ini tetap iki misananku, kumpul misananku, iparku, mbahku, putuku kumpul kok bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam benderanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai Sayyidina Umar bin Khattab ketika mengingat hal itu, beliau menangis. Kemudian meminta kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dia berkata datang kepada Sayyidina Ali, ya Ali, sesungguhnya Rasulullah dulu pernah bersabda, kullu nasabi wa hasabi in munqati'un yaumal qiyamah. Setiap nasab, setiap keluarga nanti di hari kiamat ini akan putus. Wis gak kenal wis.
kecuali nasabnya Rasulullah dan yang ada kerabat sama Rasulullah. Oleh karena itu saya mohon Sayyidina Umar nyuwun, aku nikahkan dengan putrimu. Nikahkan dengan putri. Kemudian oleh Sayyidina Ali dinikahkan Sayyidina Umar dengan putrinya itu yang bernama Ummi Kulthum. Kemudian menikahlah mereka. Apa tujuan dari Sayyidina Umar meminta dengan sedemikian itu? Karena ingin termasuk dari keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Rasulullah meninggal dunia, yang diucapkan oleh beliau adalah Udzakirukumullahu fi ahli baiti. Saat durungnya aku mati, para sahabat ngiling-ngilingo keluarga. Udzakirukumullahu fi ahli baiti. Ngiling-ngilingo yo keluarga. Sampai diulang-ulangi sampai 3 kali. Nggih, niku sing yang bisa saya ceramah ya, nggak dikatakan ceramah sih, yang saya katakan dimasukkan kepada kita. Semoga kita punya rasa cinta ya kepada Ahlul Bait, tidak samakan mereka dengan orang yang lain. Semoga dengan rasa cinta ini Rasulullah memandang hati kita, dan kelak di hari kiamat cinta kita ini akan terbuka kepada Rasulullah. Oh, iki bapak iki seneng nanggone putu kurene rene. Mau rene. Iki sapa jenengmu? Ikulan iki Pak Saryo, kan seneng nanggone anak putu bae rene. Sebab itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya karena Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Iftah alaina futu ala anbiyin wa qina bidin wa ja'alna minal ulama'i wal muttaqin wa al-muttaqin. Na'udzu bika min ilmin la yanfa'u qalbin la yash'u nafsan tashba' wa min ad'iyatin law sajabu laha warzuqna ziarah Makkah Madinah warzuqna ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam warzuqna ziarah Khadijah warzuqna Makkah Madinah umrah haji. Allah, umrah haji sebelum meninggal bisa umrah haji. Allah, bagaimana caranya Allah lebih tahu. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Sirrul Fatihah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.